Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, Pak Marcel, selamat pagi sebagai CGP Angkatan 7. Bimbingan saya sebagai pengajar praktik sudah bersama rekan guru di sekolah di SMA Negeri 2 Maumere yang terlibat dalam diskusi pemetaan aset. Ya, jadi mungkin kita perkenalan dulu. Bapak dengan nama? Nama saya Pak Henry Eko. Di mengajar apa mata pelajaran? Mengajarnya Mapel Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Oke, baik. Dengan Ibu? Dengan Ibu Ursula mengajar mata pelajaran sosiologi. Sosiologi, baik ya. Jadi kesempatan ini PP datang pendampingan, tetapi sebagai diantara itu kita harus mewawancarai salah satu peserta saat diskusi aset. Pemetaan aset di sekolah. Jadi nanti mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Sebenarnya tujuannya untuk mensinkronkan apa yang Bapak Ibu diskusikan dan proses yang berjalan di diskusi tersebut. Kita mulai saja, Pak Marcel. Ya. Mungkin Ibu saja atau dengan Bapak silakan, nanti sebentar boleh menambahkan. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Saat diskusi itu berjalan, cara mengidentifikasinya seperti apa? Aset-aset yang ada di sekolah. Jadi proses mengidentifikasinya itu melalui sebuah wadah, biasanya itu melalui rapat Dewan Guru, melalui evaluasi. Evaluasi bisa kita lakukan pada awal tahun atau akhir tahun. Kemudian kita menentukan, mengkategorikan aset-aset yang ada di sekolah ini. Ya, itu dilakukan melalui sosialisasi dan musyawarah di antara para aktor, terutama para guru-guru dan siswa. Itu yang dilakukan, sehingga kita bisa menemukan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah ini. Ya, baik ya. Jadi ada beberapa aset, sebenarnya ada 7 aset utama itu ya, yang mungkin Pak Marcel sudah sosialisasi ke teman-teman. Nah, 7 aset utama itu yang memang harus dikelola dengan baik. Ya, jadi itu adalah sebenarnya kekuatan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan saling menjudge, ini salah itu salah, akhirnya melupakan aset atau kekuatan utama kita. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja kendala atau tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya kira-kira apa saat diskusi itu, proses identifikasi aset? Ada kendala atau tidak? Kalau ada kendala, cara mengatasinya bagaimana? Ya, kendalanya tidak ada kendala yang sangat ini ya. Memang awalnya banyak guru-guru atau banyak tokoh-tokoh itu, aktor-aktor yang belum memahami mengenai aset-aset itu sendiri. Iya, betul. Ya, sehingga setelah kita melakukan musyawarah dan duduk sosialisasi bersama, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada aset yang ada di dalam sekolah ini. Yang selama ini kita belum sadar ya. Kadang-kadang terlewat ya, betul. Ya, seperti itu. Ya, baik. Berarti ini harus ikut CGP Angkatan 10 nih Pak Marcel. Karena ya terus terang saya sebagai pengajar praktik, mungkin juga dengan Pak Marcel sebenarnya dalam program guru penggerak itu kami sama-sama belajar sebenarnya. Ya, jadi setelah masuk atau terjun ke dalam situ baru tahu. Selama ini kita tidak tahu. Baik Pak Marcel sebagai CGP, saya sebagai PP juga belum tahu. 7 aset itu seperti apa kita belum tahu. Nah, setelah tahu, setelah masuk dalam PGP, baru kita tahu. Nah, jadi Ibu dan Pak harus wajib daftar ini ya, Angkatan 10. Banyak hal baru, banyak hal. Setelah kita masuk itu, wawasan kita terbuka. Ternyata banyak hal yang kita belum tahu. Ya. Oke, yang ketiga. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Perasaan seperti apa setelah diskusi? Ternyata banyak hal yang, apalagi kolaborasi di antara peserta. Kira-kira kemarin siapa yang hadir? Guru-guru, kepala sekolah hadir, ya. ada perwakilan siswa, ada perwakilan orang tua. Nah, itu kan pasti banyak pemikiran-pemikiran, ya kan, sumbangsi, saran. Stakeholder sekitar lingkungan sekolah. Betul. Ada kadang-kadang karena banyak orang, banyak ide, semakin apa ya, menggali semua potensi atau aset yang ada di sekolah. Kalau kita duduk sendiri kadang-kadang terlewat, terlupakan ya. Nah, jadi perasaan Bapak Ibu bagaimana setelah mengetahui
ternyata ada banyak aset atau kekuatan, perasaannya seperti apa? Perasaannya Perasaannya bangga ya kita bisa memiliki begitu banyak aset yang harus kita jaga. Betul. Dikelola dengan baik ya. Betul. Baik. ya, Baik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari proses pemetaan aset ini? Pembelajaran apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa ambil saat diskusi pemetaan aset ini? oh ya, Apa ini kira-kira? pembelajarannya itu apa namanya, dengan adanya kolaborasi, Yes. dengan adanya musyawarah, Betul. itu penting sekali sehingga kita bisa saling melengkapi Betul. dalam menemukan ide-ide. Yes. Ya, ide-ide Karena banyak orang, mengenai banyak aset, ya, kepala, untuk banyak menentukan pemikiran, pemetaan. saling melengkapi ya. Iya. Ya, itu pembelajaran yang kita dapat sebenarnya. Jadi maksudnya aktor-aktor yang diundang itu memang tujuannya untuk itu ya. Terlibat ya. Semua terlibat ya, semua unsur yang ada di sekolah itu dilibatkan. Jadi semua mulai dari kepala sekolah sampai dengan tukang sapu atau security. Ya, siapa tahu kita menganggap mereka mungkin minta maaf jabatannya rendah, tapi ada aset itu ya. Tanpa mereka sekolah ini tidak aman atau tidak bersih ya kan. Nah, begitu. Oke, mungkin ini yang terakhir. Apa pertimbangan Bapak Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya itu tentunya untuk mendukung program-program sekolah Iya, betul. sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi betul. Nah, saya setuju, sepakat sekali. Jadi memang pemetaan aset itu adalah upaya untuk bagaimana program yang sudah kita buat atau rencanakan itu berjalan berdasarkan apa yang kita miliki, aset-aset yang kita miliki. Jadi kalau kita identifikasi asetnya betul-betul mendalam dan betul-betul lengkap, maka program yang kita buat kita yakin pasti berhasil. Dengan dukungan dari semua semua unsur atau elemen yang ada di sekolah. Jadi memang aset itu sebenarnya hal yang positif untuk mendukung rencana program sekolah ke depan, dan ujung-ujungnya juga pasti untuk peserta didik kita ya. Semua itu upaya apa saja yang ada di sekolah itu adalah tujuannya untuk peserta didik. Ya. Oke, mungkin itu saja wawancara singkat Pak Marcel sebagai CGP dengan rekan-rekan guru yang sudah atau aktor-aktor yang terlibat dalam pemetaan aset di sekolah. Sarana jadi. Sarana jadi. Iya. Urusan Urusan fisik beliau. Beliau ini. Iya, benar. Memang semua harus hadir di situ. Sumbangsinya apa, pemikirannya apa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ibu berdua dengan Bapak sudah dibuka CGP angkatan 10 bisa daftar, semoga lulus dan ikut program ini. Ya, karena memang apa yang kami alami sungguh luar biasa. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Sempat. Oke.